Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Budi dan Bu Betty selaku dosen pengampu mata kuliah taksonomi tumbuhan biologi tahun 2021. Selain kepada dosen pengampu, di sini juga saya mempersembahkan personal project ini untuk teman-teman angkatanku biologi tahun angkatan 2020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari Prasetya dengan NPM 1404 1020 0097 dari kelas A. Di sini ingin menyajikan personal project mengenai Brachythecium albicans. Sebelum kita masuk ke bahasan, di sini ada beberapa bagian pada video ini. Yang pertama yaitu perkenalan mengenai deskripsi pada tumbuhan, yang kedua penelusuran nama, yang ketiga klasifikasi hierarki taksonomi, dan yang keempat itu ada manfaat dalam konsep bioprospeksi. Untuk bagian yang pertama, itu pertelaan dari Brachythecium albicans. Brachythecium albicans ini pertama kali dipublikasikan oleh W.P. Schimper pada tahun 1853. Untuk morfologinya sendiri, tanamannya ini besar, kadang kecil, melebar pada permukaan longgar hingga padat, biasanya bergaris pucat, kadang-kadang hijau muda, dan sangat jarang hijau tua. Untuk batangnya sendiri, hingga 10 pangkatnya 16 cm, menjalar ke atas, terete foliate, pinat tidak beraturan, bercabang hingga 8 mm, lurus hingga flexos, terete foliate. Untuk daunnya sendiri itu batang tegap, dapat berhimpitan, bulat telur melancet, terluas pada 1/7 sampai 1/5 dari panjang daun. Cekung, tidak atau sedikit mengganda. Untuk kondisi seksualnya itu dioikos, serta oranye kemerahan 1-2 cm, bentuknya halus. Untuk kapsulnya cenderung mendatar, jingga kemerahan, memanjang, melengkung 2 mm, anulusnya memisahkan dengan fragmen operculum berbentuk kerucut panjang. Untuk sporanya dimorfik dengan ukuran 15-18 mm atau 11-13 mm. Kedua jenis ini dalam proporsi 1:1 karena tetrat memiliki 2 spora besar dan 2 spora kecil. Untuk habitatnya sendiri, si Brachythecium albicans ini hidup di tanah, tempat berpasir, tempat terbuka dan berumput, bebatuan, dataran rendah hingga dataran tinggi. Yang dilansir dari Flora of North America pada tahun 2014. Untuk nama lokalnya sendiri, British Feather Moss atau lumut bulu memutih. Untuk manfaatnya, itu tanaman ini berperan sebagai penjaga kelangkapan atmosfer, terutama untuk menyimpan air dan menjaga keseimbangan air dalam tanah. Buketasari tahun 2018. Di sini bisa dilihat untuk bentuk fotomorfologi dari Brachythecium albicans. Ya, seperti yang sesuai deskripsi, di mana dia tuh sangat jarang memiliki warna hijau tua, dominannya hijau muda memutih, dengan satanya tuh oranye kemerahan. Kita lanjut ke bagian penelusuran nama. Untuk nama umumnya, British Feather Moss, lumut bulu memutih. Untuk sinonimnya yang dilansir dari The Plant List tahun 2012, itu Brachythecium albicans, var albicans, kemudian ada Brachythecium ceresovirens, kemudian ada Hypnum mildeanum, kemudian ada Hypnum rivulare, kemudian ada Pteriginandrum cervosum. Untuk accepted name-nya itu ada Brachythecium albicans, W.P. Schimper tahun 1853, dan valid names-nya juga Brachythecium albicans, W.P. Schimper tahun 1853. Untuk tipifikasinya sendiri, yang dilansir dari GBIF tahun 2021, di sini ada 2 bentuk, keduanya sama-sama Sini-type. Yang pertama tuh MNHN-PC dengan kode C01355868, dan yang kedua tuh B2330176. Untuk Sini-type yang pertama di sini terlihat untuk herbariumnya yang disimpan di Paris. Kemudian untuk Sini-type yang kedua, untuk herbariumnya ini disimpan di United States. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu klasifikasi hierarki taksonomi dari Brachythecium albicans. Diambil dari ITIS tahun 2021. Jadi, untuk Brachythecium albicans ini berasal dari Kingdom Plantae, divisinya Bryophyta, untuk kelasnya Bryopsida, familinya ada Brachythecaceae, untuk genusnya Brachythecium, spesiesnya Brachythecium albicans. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu manfaat. Untuk manfaat dasarnya di sini, Brachythecium albicans
dilansir dari Calabria tahun 2016, sebatas menyerap air hujan dan menjaga kelembapan tanah. Apalagi di hutan, tanaman jenis ini tuh sangat banyak untuk menjaga kelembapan yang ada di hutan. Tapi dalam konteks bioprospeksi, Brachytasium albicans ini bisa dimanfaatkan sebagai koleksi dan konstruksi. Bahkan Brachytasium albicans ini dilansir dari situs etsy.com, harga satuannya itu mencapai $6,5 Australia. Dan untuk konteks konstruksi di sini adalah untuk sebagai atap, khususnya untuk bangunan-bangunan yang memang memiliki konsep greenhouse, di mana khususnya di perkotaan di Eropa, di mana lahan terbuka hijau itu sangat-sangat sempit. Jadi para arsitektur ataupun mereka-mereka yang memang ingin hidup sebagai seorang naturalis itu membangun konsep gimana caranya kita tuh punya bangunan, entah bangunan kecil atau bangunan besar yang memang berdampingan sama tanaman. Dan di sini terlihat bahwa bangunan-bangunan yang secara sengaja dibangun dengan konsep greenhouse ini ditanami oleh tanaman lumut. Dan salah satu lumut yang digunakan dalam konsep bangunan ini yaitu lumut Brachytasium albicans, karena memiliki fungsi untuk menyerap air hujan dan menjaga kelembaban tanah. Yang itu artinya ketika hujan turun, Brachytasium albicans ini akan menyerap air yang datang, dan ketika panas terik itu menyerang kota, si Brachytasium albicans ini akan menjaga kelembaban bangunannya. Tapi sebenarnya nggak umumnya kita lihat lumut-lumut yang ada di atap yang memang tumbuh secara liar. Kalau pada konsep konstruksi ini memang secara sengaja itu dibiarkan hidup di atap, yaitu dengan menyediakan karpet sebagai tempat hidup si lumut Brachytasium albicans ini. Tapi selain sebagai atap yang benar-benar secara atap secara langsung, itu juga bisa dimanfaat. Selain itu juga bisa dibuat seperti wadah yang memang kayak pot-pot lebar kotak yang diletakkan di gedung-gedung pencakar langit, khususnya di bagian rooftopnya yang biasanya itu hanya bangunan kosong ataupun gudang penyimpanan dari suatu bangunan. Kemudian untuk pustaka yang saya gunakan di sini itu ada The Playlist tahun 2012, kemudian ada Flora of North America, kemudian ada Gebif, Itis, Calabria, dan terakhir saya menggunakan dari Klim 2017. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.